Halo, selamat datang di channel Dongeng Horor. Kali ini Dongeng Horor akan menceritakan tentang teror penari jaipong misterius, kisah Ninis di balik panggung kemerdekaan. Terima kasih sudah klik video ini. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang teror dari sosok perempuan penari jaipong berparas sangat cantik yang mendadak muncul di peringatan Hari Kemerdekaan. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Awal mula teror sosok berjubah hitam. Kisah ini dikirim oleh seorang narasumber bernama Ninis dari Bandung. Ninis sebenarnya bukan orang yang bisa melihat sosok gaib secara langsung, melainkan hanya bisa merasakan kehadiran mereka. Sejak kecil hingga dewasa, dia belum pernah mengalami gangguan yang ekstrim, paling hanya sebatas merinding saja. Namun pada tahun 2022 kemarin, Ninis mulai mengalami serangkaian teror mengerikan yang tidak pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Teror ini dimulai pada bulan Agustus 2022. Pagi itu, Ninis yang berprofesi sebagai staf tata usaha hendak berangkat ke sekolah tempatnya bekerja. Jaraknya cukup jauh, sekitar 30 km, dan membutuhkan waktu 1 jam perjalanan dengan mengendarai motor sendirian. Saat melewati area hutan yang sepi dan berkabut, Ninis merasa ada sesuatu yang janggal. Dia merasa seperti ada sosok asing yang mengikutinya dari belakang. Ketika dia mengintip dari spion motor, betapa terkejutnya Ninis melihat ada sosok berjubah hitam yang sedang mengekor di belakangnya. Sontak Ninis berteriak ketakutan dan langsung memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Setelah melewati area hutan sejauh 1 kilometer, sosok tersebut menghilang. Kejadian ini terus berulang selama 7 hari, berturut-turut di lokasi yang sama setiap pagi saat dia berangkat kerja. Meskipun sosok itu hanya mengikuti dan tidak mencelakakan, hal ini membuat Ninis menjadi sangat sensitif terhadap kehadiran sosok-sosok lainnya. Kehadiran penari berbaju merah. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Agustus 2022, Kampung Ninis mengadakan pawai tahunan untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Ninis berpartisipasi sebagai penata rias (MUA) untuk para peserta pawai. Saat sedang merias seorang warga bernama Raya, pandangan Ninis teralihkan oleh sosok perempuan cantik yang berdiri tidak jauh dari sana. Perempuan itu memiliki hidung mancung, bibir mungil, dan rambut yang tersanggul rapi. Wajahnya dipoles riasan yang membuatnya tampak sangat ayu. Ninis sampai tidak berkedip karena terpesona. Perempuan itu mengenakan pakaian khas penari jaipong dengan kain berwarna merah menyala bermotif batik dan selendang merah yang menjuntai menawan. Ninis sempat bertanya kepada Raya, siapa perempuan pakai baju merah itu? Cantik sekali ya. Namun saat Raya menoleh ke arah yang ditunjuk Ninis, sosok perempuan berbaju merah itu sudah tidak berada di sana. Ninis berpikir mungkin dia sudah pergi atau tersamarkan oleh kerumunan orang. Sore harinya, Ninis kembali melihat sosok yang sama, dan anehnya, riasan wajahnya masih terlihat sangat segar, on point, seolah tidak berkeringat sama sekali meski sudah berjalan jauh. 3 sosok penari di tempat berbeda. Keesokan harinya, 17 Agustus, Ninis berangkat ke sekolah untuk upacara. Di sana, dia kembali dikejutkan dengan kehadiran seorang perempuan cantik berkostum jaipong hijau yang model, dan atributnya persis dengan yang dia lihat di kampungnya kemarin. Meskipun wajahnya berbeda, keduanya sama-sama memiliki kecantikan yang luar biasa. Dalam perjalanan pulang, untuk ketiga kalinya, Ninis kembali melihat sosok perempuan dengan kostum jaipong serupa di pinggir jalan. Ninis merasa heran, apakah mereka semua satu sanggar? Tapi kenapa dia melihat mereka di lokasi yang berbeda-beda dan tidak pernah bersamaan? Malam puncak yang mencekam. Puncaknya terjadi pada tanggal 20 Agustus 2022 saat acara pentas seni di kampungnya. Ninis ditunjuk menjadi MCE mendadak untuk menggantikan temannya. Saat sedang memandu acara di atas panggung, Ninis kembali melihat si penari berbaju merah berdiri di antara penonton dengan tatapan judes yang seolah-olah marah kepadanya. Malam semakin larut
dan tibalah acara puncak yaitu hiburan dangdut. Masyarakat semakin ramai mendatangi lokasi. Kakak ipar Ninis, A. Kelly, meminta Ninis untuk diputarkan sebuah lagu Sunda, kita sebut saja lagu X, dan meminta para panitia ikut bernyanyi di atas panggung. Saat musik mulai dimainkan, tubuh Ninis tiba-tiba bergetar hebat dan lehernya terasa sangat berat serta sakit. Ketika memasuki pertengahan lagu, suasana mendadak berubah menjadi mencekam. Melodi musik yang seharusnya indah justru terdengar aneh. Tiba-tiba, sosok perempuan berbaju merah tadi naik ke atas panggung dan meliukkan tubuhnya mengikuti irama lagu dengan senyuman menyeringai. Tak lama kemudian, sosok perempuan berselendang hijau juga ikut naik. Dua sosok ini kemudian mengibaskan selendang mereka ke arah teman-teman Ninis, yaitu Ian dan Sheila. Seketika itu juga, Ian dan Sheila kesurupan. Ninis melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sosok berselendang merah masuk ke tubuh Ian dan sosok berselendang hijau masuk ke tubuh Sheila. Tak lama, teman lainnya bernama Sena juga ikut kesurupan. Anehnya, para penonton seolah tidak menyadari hal itu dan tetap asyik menikmati acara. Teror 7 Hari Kerasukan. Ninis yang merasa ada yang tidak beres segera memutuskan pulang bersama ibunya. Sesampainya di rumah, saat hendak mengambil wudhu, tubuh Ninis mendadak kaku dan dia jatuh pingsan. Saat terbangun, dia berteriak memanggil orang tuanya. Tiba-tiba, sosok perempuan berselendang merah muncul di hadapan Ninis dan mengumpat, "Kurang ajar kamu." Ninis pun kembali pingsan. Kejadian pingsan dan sadar ini berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Setiap kali pingsan, sebenarnya Ninis sedang dirasuki oleh sosok penari tersebut. Ibunya bercerita bahwa selama kesurupan, wajah Ninis berubah menjadi kehijauan, namun terlihat sangat cantik bercahaya, dan tangannya terus meliuk-liuk menari. Leher Ninis terasa sangat sakit seperti dicekik, bahkan untuk menelan makanan pun terasa perih. Tubuhnya juga dipenuhi memar-memar biru. Setelah ditelusuri, kedua sosok penari itu ternyata merasa tidak terima karena Ninis berhenti menyanyikan lagu X di tengah acara. Mereka ingin Ninis terus melanjutkan lagu tersebut sampai mereka merasa puas berpesta. Beruntung, dengan bantuan A. Kelly dan kekuatan doa serta zikir, Ninis akhirnya bisa benar-benar pulih dan sosok tersebut tidak pernah mengganggunya lagi hingga hari ini. Itulah kisah pengalaman mistis dari Ninis di Bandung. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan video ini di channel Dongeng Horor. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Itu tadi cerita horor kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Dongeng Horor untuk cerita horor lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.